Baik, apa sajakah yang dibutuhkan untuk menjadi seorang kandidat pilihan perusahaan? Mulai dari menyiapkan administrasinya, mulai dari CV dan bagaimana lolos uh, lolos administrasi. Lalu yang kedua adalah setelah melakukan banyak tes, tes potensi akademis, tes psikologis, dan segala macam yang dipersyaratkan oleh perusahaan, dan itu memang harus disiapkan oleh teman-teman sekalian, maka tahapan yang terakhir adalah bagaimana menyiapkan wawancara kerja. Karena antara CV dan wawancara kerja itu terdapat satu kesatuan, satu benang merah yang tujuannya satu sama lain saling melengkapi. Oleh karena itu, untuk tahapan pertama di hari pertama kelas Kari Online ini, topik yang akan kita bahas adalah bagaimana menyiapkan CV yang baik dengan melakukan beberapa tahapan. Tahap pertama adalah mengidentifikasikan diri. Kenapa proses ini penting? Adalah karena tahap pertama adalah identifikasi diri. Mengapa tahapan ini penting? Karena tahapan ini diperlukan untuk merangkum salah satu fitur utama di CV yang telah disiapkan. Apa itu? Profil ringkasan. Oke, profil ringkasan itu sendiri terdiri atas penjabaran tentang diri kita yang dikemas dan dibuat, ditulis, dinarasikan sesuai dengan poin-poin yang ada di CV kita. Mulai dari sekolah atau pendidikan kita, mulai dari apa itu namanya, pengalaman kerja kita, pengalaman organisasi, bahkan nanti terkait capaian-capaian yang pernah kita dan telah kita lakukan. Nah, oleh karena itu, pertanyaan pertama ketika melakukan identifikasi diri adalah apa saja capaian yang telah kita peroleh selama ini, baik itu di sekolah, di kuliah, ataupun pekerjaan. Nah, proses identifikasi ini dilakukan untuk kemudian akan kita background menjadi sub-sub bagian yang nanti akan kita jabarkan di CV kita juga. Seperti apakah itu contohnya adalah mengidentifikasikan impian kita 2 atau 3 tahun lalu atau 5 tahun yang lalu, boleh lebih lama dari itu, dan capaian itu apakah sudah kita peroleh hingga detik ini. Dan bagaimana prosesnya memperoleh itu, apakah melebihi target atau di bawah target, itu perlu kita ketahui. Oke. Lalu setelah itu adalah proses yang kedua adalah menentukan seperti apa sih tipe kepribadian kita, karena proses identifikasi tipe kepribadian ini menentukan dalam apakah kita cocok dengan kultur perusahaan, kultur kerja yang ada di perusahaan yang kita tuju. Karena mengingat ada beberapa karakter yang itu perusahaan-perusahaan juga sudah mampu menganalisa dari awal bahwa karakter ini tidak cocok dengan kultur perusahaan kami. Karakter ini akan seperti ini, sehingga proses kalian ditolak, CV kalian ditolak itu bukan karena kalian itu tidak pintar atau segala macamnya, tapi memang tidak sesuai dengan kultur perusahaan. Oleh karena itu perlu dilihat lagi, perlu dikaji lagi seperti apa sih tipe kepribadian kita, apakah tipe introvert dengan extrovertnya, karena tipikal introvert itu cocok dengan suasana kerja yang back office dan tidak perlu bertemu dengan banyak orang. Sementara extrovert adalah karakter yang memang biasanya cocok di divisi atau pekerjaan tertentu terkait dengan bertemu dengan banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang, dan kemampuan untuk menjelaskan atau mengkomunikasikan visi misi perusahaan dengan baik. Yang selanjutnya adalah tipe yang memang karakteristik dari kepribadian yang sudah sangat umum, yaitu pragmatis, sanguinis, melankolis, atau koleris. Oke, proses ini bisa kalian lihat di YouTube dan dipelajarin. Kalian tuh tipe yang seperti apa sih?
Biasanya pragmatis ini tipikal orang-orang yang bekerja secara sempurna, secara teratur, dan mereka tidak suka dengan pekerjaan-pekerjaan yang apabila mereka tidak dilibatkan atau tiba-tiba dikucilkan. Sanguinis ini tipikal yang orang ceria. Kalau nggak ada lo, nggak asik banget. Nah, ini tipikal orang-orang sanguinis. Nah, melankolis ini adalah tipikal-tipikal yang dia sangat mudah membawa perasaan dan biasanya mereka cocok di dunia sosial gitu. Tapi itu bukan berarti mereduksi bagaimana penilaian mereka terhadap sesuatu ya, itu tidak. Lalu koleris adalah tipikal orang-orang yang sangat visioner, tetapi kekurangannya adalah mereka adalah orang-orang yang sangat pemarah, sangat temperamen, dan itu susah dimasukkan ke dalam suatu tim apabila mereka sebelumnya belum terlatih untuk melakukan kerja tim, baik itu di organisasi atau tidak. Jadi buat teman-teman sekalian, kalian bisa dilihat dan dibaca karakternya hanya melihat dari 1-2 lembar CV yang kalian berikan pada perusahaan. Oleh karena itu, mengemasnya secara baik harus diperlukan dan disiapkan dengan mengidentifikasi diri kalian terlebih dahulu dengan baik. Nah, dari situ kita akan tahu kita tipikal yang kerja tim atau tidak. Kalaupun memang tidak bisa kerja tim, tapi karena kita sudah punya pengalaman organisasi sebelumnya, maka perusahaan akan lebih cenderung memilih kalian yang memiliki pengalaman organisasi. Karena orang-orang dengan tipikal yang kerja tim itu sangat dibutuhkan sekarang. Orang-orang seperti ini biasanya bukan tipikal orang-orang pintar yang jago di sekolah atau kuliahnya, karena orang-orang yang sangat pintar dengan IP yang cukup mendekati sempurna biasanya lebih banyak dihindari oleh perusahaan mengingat kemampuan mereka yang kurang bisa kerja tim. Karena kita bisa lihat teman-teman kita yang sangat pintar, mereka sangat tidak suka pergi keluar, mereka lebih memilih untuk belajar. Nah, kemampuan sosial mereka, kemampuan mereka berinteraksi pun akhirnya berkurang. Padahal itu sangat dibutuhkan. Jadi buat kalian yang sekarang sangat suka berorganisasi, tidak apa-apa, lanjutkan dan kenali diri kalian lebih baik agar itu berguna, karena hal itu berguna untuk kalian nanti selama bekerja. Ada 7 bidang yang saya ketahui dan saya rangkum di sini. Pertama, birokrat. Hal ini terkait dengan ya tentunya pekerjaan yang paling diminati dan menjadi tren adalah menjadi pegawai PNS. Nah, selain menjadi pegawai PNS, di dinas-dinas atau kementerian, pekerjaan yang terkait dengan birokrat ini yang cocok lainnya adalah BUMN. Nah, pekerjaan-pekerjaan ini memiliki sistem yang sangat kompleks dan ini adalah tipikal kultur perusahaan yang memiliki jenjang yang sangat jenjang pekerjaan yang hierarkinya tidak bisa begitu saja dilewatin tanpa mengikuti step by step dari bawah dengan jangka waktu tertentu, tidak seperti hal lainnya di perusahaan-perusahaan swasta. Nah, yang kedua adalah telekomunikasi. Nah, telekomunikasi ini adalah suatu bidang industri yang sangat seksi sekarang ini, mengingat bahwa setelah pandemi, akselerasi dari kehidupan kita yang semakin digitalisasi itu semakin diharuskan dilakukan di tahun ini. Dan memang perubahan yang terjadi di dunia sungguh sangat cepat dan proses ini adalah proses yang perlu kita pelajari dengan baik. Oleh karena itu, sarjana informasi, teknologi informasi, ke depan itu akan sangat dibutuhkan teknologi komputer. Oleh karena itu, buat teman-teman yang di luar itu, tolong mulai dipelajari, khususnya bagi orang-orang yang di bidang manajemen atau yang di bidang desain, dapat memasuki daerah-daerah yang terkait dengan digitalisasi ini, kemampuan atau skill digitalisasi ini, terutama terkait dengan digital marketing. Nah, itu harus dipelajari dengan baik, bagaimana membuat konsep pemasaran secara menyeluruh di channel-channel pemasaran yang ada dan tersedia, mulai dari sosial media yang ada, baik itu Instagram maupun TikTok. Yang ketiga adalah perbankan. Ini adalah perusahaan yang diminati kedua, yang sangat sejak kecil kita semua di Indonesia ini sangat didoktrin bahwa pekerjaan di perbankan merupakan pekerjaan yang memiliki banyak uang dan elegan, dan namun
sebenarnya kenyataannya adalah orang-orang perbankan adalah orang-orang yang memang gajinya stabil dan ada, tetapi pekerjaan yang dilakukan adalah cukup cukup berat dan cukup cukup apa ya, cukup memerlukan ketelitian yang tinggi, khususnya di akhir-akhir bulan. Tingkat stresnya cukup tinggi banget di akhir bulan. Lalu yang keempat adalah pekerjaan yang menurut saya menyenangkan sesuai dengan pengalaman saya di waktu yang dulu adalah di pertambangan atau gas on oil. Ini para pria biasanya suka ya dengan pekerjaan ini. Pekerjaan ini sangat cocok buat orang-orang yang memang suka dengan pekerjaan fisik dan berada di luar. Nah, bagi para pria yang menginginkan karirnya melesat dan menginginkan gaji yang cukup tinggi, pertambangan itu adalah dunia pertambangan gas dan oil adalah dunia yang sangat sangat cocok buat kalian. Namun memang kenapa gajinya tinggi dengan tunjangan yang tinggi karena memang tingkat resikonya cukup tinggi. Jadi prinsip ekonomi high risk, high return itu memang harus kalian mulai pahami itu, termasuk ketika kalian menyadari bahwa di suatu pekerjaan dengan gaji yang tinggi, itu tidak mungkin pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan adalah pekerjaan yang ringan-ringan. Pasti pekerjaan yang cukup kompleks dan membutuhkan tanggung jawab yang lebih besar. Lalu yang kelima adalah pemberdayaan masyarakat. Ini adalah pekerjaan yang cocok buat orang-orang introvert dan menyukai untuk berinteraksi dengan banyak orang, khususnya mereka yang memang masih memiliki jiwa akademisi, jiwa-jiwa yang sangat idealisme, yang baru lulus dari perkuliahan, maka masuklah ke dunia pemberdayaan masyarakat yang ingin menerapkan konsep teori menerapkan teori yang sudah dipelajari ke dalam masyarakat dengan melakukan semacam banyak hal, baik mulai pendampingan, menjadi fasilitator, maupun sebagai pihak yang melakukan penyuluhan atau sosialisasi dari program atau kebijakan yang ada di dunia birokrasi atau pemerintah, kementerian, maupun di kebijakan-kebijakan perusahaan. Oke. Yang keenam adalah manufacture. Manufacture adalah perusahaan yang terkait dengan hal-hal yang bagaimana memproduksi sesuatu secara skala besar. Nah, perusahaan dunia industri manufacture ini juga membutuhkan orang-orang manajemen, orang-orang yang memang tapi lebih banyak mereka adalah orang-orang yang menyukai calon-calon kandidat yang suka di dunia supply chain, operasional, itu adalah orang-orang yang cocok di manufacture. Yang ketujuh adalah akademisi. Akademisi adalah bagi kalian yang merasa bahwa kalian cocok dengan dunia penelitian, dunia akademisi, menjadi dosen, mengajar, silakan masuk ke dunia ini. Idealismenya masih dijaga, kalian tidak begitu terlalu shock dengan realitas yang ada. Jadi akademisi ini adalah orang-orang yang biasanya yang dipilih oleh orang-orang yang sangat pintar dan memang menyukai kegiatan belajar mengajar. Nah, topik selanjutnya adalah terkait keahlian atau skill yang dicari di perusahaan, khususnya setelah pandemi. Jadi pandemi ini memang sungguh mengubah perilaku kita semua, baik itu mulai dari bagaimana kita mulai menjaga kesehatan, bagaimana mulai kita menjaga diri kita sendiri, maupun proses pembayaran keuangan kita sehari-hari, proses perilaku belanja kita, bahkan juga perusahaan juga mengubah kebutuhan keahlian dari kandidat calon pegawai mereka. Jadi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini adalah soft skill yang sangat dibutuhkan ke depan, sisanya adalah hard skill yang harus kalian miliki. Analytical thinking berkaitan dengan active learning. Jadi ketika kalian harus memiliki kemampuan untuk melakukan analisa yang baik, dan proses analisa yang baik ini harus diiringi dengan kemampuan untuk melakukan active learning, yaitu bagaimana kalian terus dan menerus belajar atas sesuatu apapun yang terjadi, karena 90% apa yang kalian pelajari di kuliah itu tidak ada di dunia nyata. Karena itu proses belajar harus ada, proses membaca buku jika kalian itu harus dilakukan. Jika kalian malas membaca buku, maka bacalah koran setiap hari, dan itu akan berguna sekali. Ini tips dari saya ya. Lalu kedua adalah orang-orang yang tipikal problem solver, adalah orang-orang yang memiliki keahlian yang bisa nggak fokus dengan konflik, nggak fokus dengan ini gimana sih atau persaingan yang ada. Ini adalah orang-orang yang bisa dilihat di CV-nya apakah dia mempunyai pengalaman
kerja tim di suatu organisasi. Nah, biasanya dia akan diminta untuk menganaliti ini atau mengecek ini. Para perusahaan atau HRD akan mengecek dari kemampuan kalian, ditanyakan terkait dengan gimana sih kemarin ketika menghandle ini, bagaimana sih di organisasi kalian menghandle ini. Nah, itu dijelaskan. Critical thinking tentunya adalah orang-orang yang sangat dibutuhkan untuk berpikir secara kritis untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang sangat dibutuhkan sekarang, mengingat proses periodikal dari pengembangan suatu produk dan perusahaan itu paling cepat, paling lama tuh 3 bulan, sekarang sebulan aja itu sudah sangat-sangat dibutuhkan perubahan yang perubahan yang sangat signifikan di dalam kehidupan sehari-hari kita maupun dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi tolong selalu melakukan proses pengembangan diri dan selalu untuk melakukan proses pembelajaran apapun itu yang baru, karena perubahan yang memang sangat cepat ini membutuhkan kita yang tidak bisa lagi mengikuti konsep idealisme di kuliah, bahwa kita harus mengerjakan sesuatu, menyiapkan sesuatu 1 bulan sebelumnya, itu sudah tidak bisa. Kita harus belajar untuk siap diperintah oleh atasan atau tuan besar atau bos atau siapapun dalam waktu kurun beberapa jam. Itu bisa saja terjadi. Nah, selanjutnya yang tadi critical thinking, tadi yang seperti saya bilang, akan mengarahkan kita untuk bisa melakukan inovasi. Dan itu dibutuhkan melalui kreativitas dan inisiatif. Jadi orang-orang yang berinisiatif, tidak ada lagi namanya khusus untuk birokrasi, diam itu lebih baik daripada sok tahu. Tapi ketika kalian memilih untuk masuk ke dunia yang di luar itu, maka speak up atas ide-ide sesuatu, mengungkapkan ide kalian itu penting. Karena ini proses inisiatif itu akan dinilai sangat berbeda dengan yang di birokrasi, karena birokrasi sungguh sangat berjenjang dan harus sabar untuk menghadapi semua pekerjaan yang ada. Intinya kalau di birokrasi harus sabar, birokrasi maupun semi birokrasi adalah kita harus sabar untuk mengikuti semua aturan yang ada di atasan tanpa melakukan semacam komentar atau apapun. Itu tergantung dengan pimpinan atau tim kerja kalian. Jadi dilihat dulu ya, nanti kalau sudah terima kerja di 1-2 bulan, perhatikan dan petakan dengan baik kondisi di pekerjaan itu seperti apa. Ketiga adalah leadership, ini adalah kemampuan kita ketika kita mampu memimpin diri kita sendiri maupun teman kita ketika kita harus diminta untuk kerja tim. Ini bisa terlihat dari ketika kalian, hal terkecil saja, bagaimana kalian mengatasi masalah mengerjakan tugas akhir, itu bisa terlihat di leadership-nya di situ. Nah, di 4 yang terakhir ini adalah hard skill, kemampuan atau keahlian yang dilihat secara teknis. Jadi bagaimana kalian menggunakan teknologi, baik itu komputer, khususnya itu minimal ya, komputer, Microsoft Office, presentasi, dan Excel. Itu sangat tolong dipelajari dengan baik, maupun desain aplikasi-aplikasi desain, ataupun website, ataupun segala macamnya. Lalu yang ke selanjutnya adalah ini untuk orang-orang teknis ya, teknologi desain, bagaimana memahami konsep-konsep desain yang terbaru, yang khususnya nanti berhasil menghasilkan sebuah teknologi yang membantu manusia untuk mempermudah pekerjaannya. Lalu yang selanjutnya adalah stress tolerant dan flexibility. Ini kemampuan, ini soft skill sebenarnya, kemampuan kita bagaimana memanage stres dan bisa fleksibel dengan kondisi ada. Yang seperti saya bilang, perubahan itu sungguh sangat cepat dan kita harus mampu beradaptasi dengan pekerjaan yang diberikan tanpa melihat waktu yang sungguh sangat mepet. Itu kita harus mampu mengatasi itu. Rationing dan ideation adalah kemampuan untuk melakukan pemetaan secara terhadap suatu masalah dan memberikan suatu ide. Ini adalah proses bagaimana membuat suatu ide yang abstrak di otak menjadi sesuatu konsep yang terwujud dalam suatu konsep, baik itu konsep strategi pemasaran, keuangan, atau apapun menyelenggarakan suatu event, itu juga termasuk. Nah, itu akan terlihat nanti ketika sudah bekerja.
Oke, sebenarnya di perusahaan itu apakah yang dibutuhkan adalah pekerjaan orang-orang yang mempunyai hard skill atau soft skill? Yang lebih penting yang mana? Ternyata 67% yang dilihat adalah soft skill. Seperti yang saya bilang tadi bahwa ternyata orang pintar itu kurang diminati atau dengan IPK yang mendekati sempurna itu kurang diminati di perusahaan-perusahaan. Oleh karena itu buat kalian yang merasa bahwa tidak memiliki kemampuan atau belum melatih kemampuan kerja timnya atau belum pernah memiliki pengalaman organisasi, mulai sekarang ikutlah komunitas ataupun kegiatan apapun yang membutuhkan untuk persiapan kerja tim secara kontinu yang bisa sehingga kalian bisa terlatih kemampuan soft skill-nya. Nah, itu butuh banget dilakukan. Oke, 9% adalah hard skill atau jika memang ingin melatih bisa dengan melatih memulai setahun ke depan gitu, silakan untuk tidak melamar-lamar terlebih dahulu, tidak apa-apa, tapi membuat suatu produk dan kalian mengembangkannya itu sangat bagus, istilahnya membangun bisnis ya. 9% adalah hard skill, jadi tenaga teknis itu sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, yang dibutuhkan justru soft skill-nya. 24% adalah kedua-duanya, itu tergantung dan saya tidak bisa menyampaikan perusahaan mana saja, itu prosesnya akan, karena itu hal-hal yang terkait dengan internal di suatu perusahaan. Nah, ini adalah pekerjaan yang dicari di masa depan. Pemasaran digital tentu saja dibutuhkan mengingat digitalisasi kita yang sudah dipercepat, 4.0 dan 5.0 sekarang sudah sangat dibutuhkan. Tentu saja pemasaran produk itu sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, saya selalu menyatakan pada teman-teman bahwa percuma kalian pintar jika kalian mampu membuat suatu produk tapi tidak bisa memasarkan. Nah, ini ada seninya sendiri, karena itu tadi saya minta, jika memang kalian tidak punya pengalaman kerja, tetap tidak punya pengalaman organisasi, tapi ingin melatih soft skill kalian, silahkan belajar untuk membuat suatu produk dan menjualnya sendiri. Karena itu akan bagus untuk nanti melamar pekerjaan di tahun ke depannya. Tapi ya memang itu harus trade off untuk 1 tahun tidak melamar atau bertahan dengan menjadi status pengangguran. Nah, ini macam-macam ya, dari mulai pengembangan peralatan, komputer networking, advertising, software development, lifestyle, teknologi penyimpanan data, interaksi manusia komputer, web development. Ini memang banyak orang-orang IT dan sistem informasi. Nah, ini manajemen bisnis, ini sesuatu yang umum yang harus dimiliki oleh teman-teman sekalian. Tapi untuk di Indonesia ini aman ya, masih ya. Kita jadi masih membutuhkan orang-orang yang mau bekerja dan memiliki kemampuan memanage pekerjaan administrasi dengan baik dan memanage konflik di dalam dirinya plus konflik di luar dirinya dengan baik.